Kemarin juga kayaknya dapat payung deh, tapi itu tidak sebanding dengan payung hukum untuk RUU PKS. Wede. Iya enggak? Assalamualaikum semua muslimah, oh muslimah. Balik lagi sama Hida dan juga Ruang Muslimah yang hadir dengan berbagai opini seputar perempuan dan segala piranti kehidupannya. Wah, maaf nih lama gak upload video, tapi insya Allah doakan istiqomah ya. Mulai tahun 2019 Ruang Muslimah akan tayang 2 kali dalam seminggu, hari Rabu dan Sabtu ya. So jangan lupa subscribe dulu biar gak ketinggalan video-videonya. Dan kali ini Hida ada di mana? Ayo, siapa yang bisa tebak? Iya, jadi Hida tuh jadi perantara program hibah buku dari Komnas Perempuan. Ada program hibah bukunya untuk komunitas-komunitas yang mau mengajukan permohonan hibah buku gitu. Dan Hida dapat jatah 200 buku. Lumayan ya, tapi gitu aku sampai harus bawa koper. Ini tasku karena di Jakarta aku harus nginep. Terus ini biasa tas cewek. Kita coba untuk masuk dulu ke kantornya. Kita ambil hak kita. Oh ini apaan coba ya? Yaudah, yuk ikutin. Kita udah masuk. Ini lobbynya. Terus kita mau ke perpusnya. Karena kita mau ambil bukunya. Jadi sebenarnya selain buku ada juga publikasi jurnal dari Komnas Perempuan karena ada beberapa temuan-temuan kasus dulu. Ya, kenalan dulu sama pengelola perpustakaannya. Halo Bu Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Komnas Perempuan ya, dan Bu Ita ini juga salah satu yang kooperatif banget buat program hibah buku ini. Ini mau dimasukin ke sini koper-kopernya lah, buku-bukunya. Ini ada beberapa judul dari laporan tim gabungan ya dari Komnas Perempuan tentang advokasi kebebasan beragama. Terus juga ada beberapa judul buku juga ya. Ya, ada beberapa lah. Ini kenalin juga aktivis perempuan dari namanya siapa? Saya Ima Yati Korea, biasa dipanggil Ima. Dari mana ini? dari keluarga baik-baik ya. Dari keluarga baik-baik. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sini. Ini ada beberapa buku ya. Tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol bentar sih sama kita tentang penguatan mekanisme pemenuhan hak konstitusi. Karena sekarang juga masih masa 16 hari kampanye ini ya, anti kekerasan terhadap perempuan. Ada banyak sekali event-event dalam rangkaian 25 November sampai 25 Desember. Dari Komnas Perempuan kemarin juga banyak ya, festival juga Festival Karnaval Budaya. Jadi kayak kirap gitu ya pawai. Iya, dia pakai adat ya. Pakai adat. Aku menunjukkan bahwa dia Karnaval Budaya gitu. Dan simbol kebinekaan. Berarti dalam kirap budaya itu dimasukin isu KS juga gitu ya? Iya, benar. Untuk itu saya punya stikernya ya. Stiker. Sebentar ya, saya ambil. Ya sembari nunggu ada stikernya. Kemarin juga kayaknya dapat payung deh, tapi itu tidak sebanding dengan payung hukum untuk RUU PKS. Wede. Iya. Tapi anehnya gemes banget gitu loh. Jadi Bu Ita kita pecicilan ya. Pecicilan Padahal tadi jaim uang. Jadi memang gitu. Kita gemes banget. Itu pengajuan mulai tahun 2014 sampai sekarang dan dilaksanakan. Jadi sebagai bagian dari kemarin kirap budaya. Banyak perjalanan ajarkan ibu tidak memperkosa. Baliknya juga ada. Ini sahkan atau sahkan sebenarnya? Iya, sejelas sahkan sebenarnya. Sahkan. RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah ini Ya. karena banyak sekali ya kasus-kasus masih yang belum tuntas. Jadi sebenarnya RUU ini itu udah masuk dalam prolegnas tuh.
5 tahunan kan, dan selalu masuk prolegnas tahunan juga, dan sampai hari ini itu RUU penghapusan kekerasan seksual itu sudah menjadi prioritas DPR juga. Nah, tapi nggak tahu kenapa Setelah sekian kali tidak diprioritaskan. ya. Oke, jangan baper. Tapi nggak tahu kenapa sampai hari ini tuh nggak disahkan. Ya mungkin lagi-lagi kali ya, kita ini PR besarnya itu keterwakilan perempuan kali ya Bu ya, harus lebih ditingkatkan supaya perjuangan dalam mengesahkan undang-undang berperspektif gender bisa diperjuangkan bersama-sama. Karena itu mempengaruhi juga sih Bu, saya yakin itu mempengaruhi. Dan juga kalau untuk hari ini kan terakhir bulan Maret ya Bu ya, untuk masa di prolegnasnya. Ya mau nggak mau sih kita harus tetap optimis bakal disahkan. Dan ini harus dipush berarti Bu Komnas Perempuan, dari sekarang sampai Maret itu harus. Nah, ya, memang kami di sini juga tidak kenal lelah ya untuk memperjuangkan, apalagi itu masalah tentang payung hukumnya. Ya apalagi ini masa-masa momen politis, kemudian mendekati momen pemilu. Jadi concernnya itu kadang kepecah-pecah, apalagi ini kan sebenarnya yang harusnya dikawal malah kepecah sama kegiatan kampanye mungkin. Yang nggak fairnya kan di situ, orang-orang di sini kalau memang itu duit anggarannya malah lebih banyak, itu masalah, apalagi masalah kampanye, dia akan concern ke situ. Ya, semuanya artinya semuanya pragmatis ya Bu ya. Ada uang, ada kampanye, gitu, Wah. ada pengesahan. Ada gimana Bu? Kita mah nggak tahu ya, kita masih Pinter banget ibu mancingnya. Iya gitu. Kalau kita bukan politis ya. Tahun 2016 kita juga di Jawa Timur ngadain diskusi RU ini juga Bu. Nah, ada pada saat itu tahun 2016 itu jadi kayak ada tarik-tarikan antara revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan pengesahan RUU PKS, dan lagi-lagi RUU PKS yang dinilai mendesak kalah lagi Bu. Nah berarti ini ada PR besar sebenarnya dari Komnas Perempuan itu bagaimana diplomasi di tataran eksekutif dan legislatifnya itu gitu, untuk menguatkan bahwa betapa pentingnya ini RUU PKS. Kita basically dasar hukum kita, pembinaan kita adalah Perpres, itu yang kelemahan kita di situ satu. Alangkah tidak fair yang kelemahan kita ini menjadikan tameng gitu kan, selain Perpres ini. Makanya kita bersama jaringan memperkuat itu untuk melakukan advokasi berbagai cara, baik itu sekarang melalui kampanye, agenda-agenda kampanye yang kita lakukan, terus juga dengan adanya siaran pers atau berdialog dengan di radio atau di televisi, itu pun sebagai bentuk kita melakukan advokasi, mendobrak itu pejabat-pejabat yang ada di sana gitu. Ada juga pejabat yang memiliki perspektif gender juga gitu. Kita juga tidak serta-merta semua pejabat disamaratakan tidak mempunyai perspektif gender. Harapannya sih nggak hanya momentum mengawal RUU PKS ini, tidak hanya momentum. Akhirnya terdengar ketika ada momentum. Nah, ketika tidak ada momentum, tidak terdengar. Oke, jadi ingin tahu lebih lanjut tentang Komnas Perempuan, kemudian isu-isu apa aja yang dikawal, itu bisa ke websitenya ya Bu, di www.komnasperempuan.go.id. Terus makasih juga Kak Ima yang udah mengawal di sini. Thank you. Dan dari Kohati HMIPB ya, terima kasih sudah datang dan mengawal ke sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Stop kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasan. Cintai kami. Wih, kita saling mencintai, begitu maksudnya. Salahnya. Sekarang aku di dunia yang berbeda. Masih di Komnas Perempuan tapi ruangannya berbeda. Epic banget sih di sini. Tapi karena ada AC-nya. Jakarta mana? Dan sekarang udah sama Kak Mutia. Instagramnya apa nanti? Salam kenal. Salah kenal semuanya. Kebetulan juga ini ya, udah lama di Komnas Perempuan juga ya Kak? Ya udah lama, masuk tahun keempat lah. Saya tuh masuk Komnas Perempuan tahun 2015. Sekarang jadi volunteer pengaduan untuk pendidikan. Kemudian saat ini sedang bertugas menjadi salah satu tim peneliti catatan permen Komnas Perempuan. Oke, terus selama 4 tahun ini, kenapa kok terpanggil ke Komnas Perempuan
perempuan gitu? Pertama masuk Komnas Perempuan itu sebagai orang yang punya latar belakang aktivis perempuan yang kita beraktivitas sehari-hari di ranah sosial masyarakat dan berbagai isu dan dinamika gerakan perempuan. Ternyata ketika saya masuk ke Komnas Perempuan ada banyak hal baru yang saya temui, terutama dalam rangka membangun perspektif baru tentang bagaimana kemudian narasi-narasi baru tentang bagaimana menggambarkan perempuan dengan utuh. Waduh. Narasi-narasi baru ya, misalnya yang sederhana bahwa perempuan itu tidak dilahirkan sebagai perempuan, tapi perempuan itu dilahirkan menjadi perempuan. Ada proses usaha dong. Iya, ada menjadi proses perempuan. usaha. Misalnya mengidentifikasi diri, melihat perempuan sebagai perempuan, melihat perempuan untuk menjadi perempuan. Nah, ini yang kadang-kadang Jangan-jangan aku belum perempuan. karena bisa jadi meskipun kita beraktivitas di dalam isu dan dinamika gerakan perempuan, tapi belum tentu bangunan perspektif kita tentang perempuan itu utuh. Kakak kan juga di bidang pengaduan ya. Berarti nanti kalau misalnya ada yang ngadu, mengadu selain pada Allah, kita juga harus punya perantaranya. Salah satunya ya di Komnas Perempuan gitu. Nah kalau di pengaduannya Kak Mutia, misalnya di tim Kamutia dan tim itu gimana prosesnya? Apa langsung datang ke sini aja terus ngadu kasusnya atau kayak gimana? Ya. Kalau di Komnas Perempuan itu kan ada namanya unit pengaduan untuk kedudukan, karena perempuan itu tidak punya mandat untuk melakukan penyidikan kasus, gitu ya. Jadi dia melakukan pengaduan dan advokasi kebijakan, mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang lahir dari data-data kemudian fakta-fakta di lapangan. Nah, salah satu pintu masuknya data dan fakta itu adalah dari unit pengaduan dan kedudukan itu. Jadi ada namanya UPR. Saya bertugas di situ selama kurang lebih 3 tahun. Jadi pengaduan itu ada beberapa media ya, salah satunya bisa telepon, bisa datang langsung, bisa email, bisa fax, bisa juga via pos. Nah, jadi bisa nanti semuanya pada umumnya prosesnya sama. Setelah pengaduan ini diterima, kemudian dicatat, kemudian diidentifikasi apakah kekerasan yang dialami itu kekerasan berbasis gender atau tidak. Nah, jadi bisa kalau misalnya kekerasan berbasis gender itu kemudian kita lakukan rujukan. Ada rujukan karena Komnas Perempuan tidak ada di daerah-daerah, tapi dia bermitra dengan lembaga-lembaga layanan yang menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya konsultasi hukum, konseling. Nah, Komnas Perempuan bermitra dengan lembaga-lembaga itu. Jadi kalau kita mau merujuk, ya kita merujuk ke lembaga-lembaga itu sesuai dengan kebutuhan korban, berpihak kepada korban. Jadi salah satunya bagaimana mendekatkan akses layanan kepada korban, perempuan-perempuan korban kekerasan. Bukan hanya pemerataan pembangunan saja, tapi juga pemerataan perlindungan hukum gitu ya. Ya, keren betul. banget aku ya. Apaan sih? Nah, itu kalau misalnya kasusnya tidak berbasis gender, itu akan tetap menjadi arsip Komnas Perempuan, tapi kemudian tidak kita rujuk ke lembaga. Namanya Komnas Perempuan bermitra, ya setara ya, posisinya setara dengan lembaga layanan. Oke, jadi ini sebenarnya tanggung jawab bersama ya. Jadi kita harus bersinergi. Ya udah, makasih banyak ya Kak Mutia. Sehat selalu, lancar selalu urusannya. Semoga lancar tuh nyusun catatan tahunan rilis Perempuan. Maret ya biasanya. Ya, rilis Maret, 7 Maret setiap tanggal 7 Maret. Oke, semangat selalu. Semangat. Dadah, sampai jumpa.